Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Sarah dengan NIM 21014142660. Kelas 4F VGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi presentasi. Baik, langsung saja. Di sini kita akan membahas tentang persiapan presentasi. Yang pertama, tentukan tujuan presentasi dengan jelas. Nah, di setiap presentasi pasti memiliki tujuan masing-masing. Tujuan inilah yang nantinya akan menentukan ke arah mana presenter harus membawakan presentasi. Bila presentasi bertujuan untuk memberikan informasi, maka presenter harus menyusun materi dengan informatif dan detail. Sementara itu, jika tujuan presentasi adalah untuk membujuk, maka presenter harus menyajikan suatu hal dengan sisi emosi. Begitupun dengan presenter juga harus meyakinkan dengan mengajak audiens untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, menentukan topik presentasi. Nah, presenter juga perlu menentukan topik presentasi agar audiens tertarik pilihan topik yang faktual dan tengah hangat menjadi perbincangan. Tak hanya itu, presenter juga perlu menyesuaikan topik dengan kebutuhan audiens. Yang ketiga, membuat kerangka presentasi. Setelah menentukan topik, presenter perlu membuat kerangka presentasi. Nah, perlu kita ketahui, membuat kerangka dapat dimulai dari pemetaan ide. Metode ini merupakan cara untuk menggambarkan gagasan-gagasan utama yang nantinya akan dijelaskan dalam presentasi. Seperti presenter harus mampu memberikan gambaran sekilas mengenai presentasi secara runtut dan detail. Yang keempat, menyusun materi presentasi. Proses menyusun materi presentasi merupakan pokok terpenting dalam persiapan sebelum presentasi. Nah, dalam menyusun materi, pilihlah sumber yang terpercaya. Materi dapat disusun berdasarkan jurnal, buku, hasil penelitian atau artikel dari internet. Yang kelima, kenali audiens. Jika materi presentasi sudah siap, kini presenter dapat mulai mengenali audiens. Dengan mengenali audiens, presenter bisa mengetahui cara menyajikan apa yang sesuai dengan bagaimana cara mendekati audiens. Hal ini perlu diperhatikan karena audiens sifatnya berbeda-beda. Mungkin kebanyakan audiens yang hadir lebih menyukai penyajian berupa grafik dan angka. Yang keenam, persiapkan peralatan presentasi. Yang dimaksud persiapkan peralatan presentasi seperti laptop, proyektor, LCD, hingga speaker. Selain itu, persiapkan pula alat peraga pendukung presentasi jika memang diperlukan. Yang ketujuh, melakukan latihan. Nah, melakukan latihan sebelum presentasi. Seperti latihan dapat dilakukan dengan meminta bantuan teman dengan mendengarkan presentasi. Setelah itu, biarkan teman memberikan tanggapan atau saran. Jika ternyata masih ada beberapa hal yang kurang, maka presenter dapat memperbaikinya sebelum presentasi berlangsung. Dengan melakukan latihan, presenter dapat mengetahui apakah dirinya sudah menguasai materi presentasi atau belum. Selanjutnya, langkah-langkah presentasi yang baik. Yang pertama, menguasai audiens. Nah, hal yang paling utama agar presentasi menjadi efektif yaitu ketika mampu menguasai audiens. Adapun hal yang harus dilakukan untuk menarik audiens agar terfokus terhadap apa yang kita bicarakan adalah dengan memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan semacam diskusi, memberikan tayangan video yang nantinya akan menarik hati bagi audiens.
ataupun juga bisa dilakukan dengan melakukan simulasi atas apa yang kita presentasikan. Pada intinya, ketika kita melakukan presentasi, ada baiknya kita bisa membawa audiens ke sebuah zona nyaman mereka dalam mengikuti presentasi yang kita lakukan. Yang kedua, melatih kemampuan berbicara dan menyampaikan menggunakan bahasa tubuh. Kita bisa mengambil beberapa contoh para presentator hebat yang mana kita tampil di depan audiens, mereka selalu bisa memberikan presentasi yang terbaik dengan karakter khas milik mereka sendiri. Oleh karena itu, asahlah kemampuan berbicara dan menggunakan bahasa tubuh. Yang ketiga, hindari berbicara sambil melihat slide. Tingkat keprofesionalan seorang presenter kadang dilihat dari bagaimana mereka bisa berbicara di depan audiens dengan menatap matanya tanpa sedikit pun melihat slide yang terpampang di layar proyektor. Untuk itu, hindari berbicara sambil melihat slide yang kita maju presentasi di depan agar tidak mengganggu audiensmu. Selanjutnya, yang harus dihindari saat presentasi. Yang pertama, tidak melakukan persiapkan semua hal yang akan kita presentasikan, mulai dari materi, pilihan kata-kata yang kita sampaikan, dan cara bagaimana kita menyikapi semua hal yang terjadi secara tidak terduga. Jika kita tidak melakukan persiapan dengan baik, maka kita akan dinilai gagal oleh para audiens. Yang kedua, melakukan hal-hal yang tidak penting saat presentasi. Kadang kita tak sadar telah melakukan hal-hal di luar kebiasaan. Misalnya, mengepal tangan, memegang kancing, memakai pulpen, bahkan menjentikan jari. Hal-hal kecil ini memang sepele, tapi bagi audiens ini bisa menjadi sangat mengganggu. Dan bisa jadi audiens yang hadir bisa tidak berfokus pada kita, melainkan melihat apa yang kita lakukan. Yang ketiga, terlalu lama berbicara. Jika terlalu lama berbicara, audiens akan merasa bosan dan kita akan kehilangan perhatian dari audiens. Bisa jadi audiens yang hadir mengobrol dengan teman sebelahnya, main HP, dan lain-lain. Solusi atur waktu presentasi dan gunakan gambar bisa memang lebih mudah menyampaikannya. Yang keempat, selalu melihat jam tangan pada saat presentasi. Memperhatikan waktu merupakan hal yang sangat penting pada saat presentasi. Ini menyebabkan banyak sekali presentasi keseringan melihat jam tangan pada saat presentasi. Kebiasaan ini jika terlalu sering akan mengakibatkan audiens malah terfokus pada waktu bukan pada informasi yang disampaikan presentator. Solusinya ada baiknya menggunakan jam duduk yang ada letaknya di tempat yang mudah terlihat bagi kita, tetapi cukup tersembunyi buat audiens. Atau jika memungkinkan, minta tolong pada audiens yang ada di dekat kita untuk memberitahukan waktu jika 10 menit lagi presentasi akan usai sehingga cukup waktunya Anda untuk closing. Yang kelima, mengakhiri presentasi dengan buruk. Hal pertama yang diingat pendengar adalah akhir dari presentasi kita. Oleh karena itu, akhir presentasi dengan baik sehingga pendengar mampu mengingat semua materi yang disampaikan. Rangkum poin-poin penting dari presentasi yang telah disampaikan tadi. Jika memungkinkan, gunakan komunikasi dua arah untuk mengingat kembali kepada audiens tentang materi yang telah disampaikan. Baiklah, itu tadi cara-cara presentasi yang baik. Sekian dari saya, semoga membantu Anda dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.